Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Budi Kurniawan. Saat ini saya bekerja di PT Perkebunan Nusantara I sebagai asisten komunikasi perusahaan dan hubungan stakeholders. Dan saat ini saya mengikuti PLDP 3, Plantation Leadership Development Program, Angkatan Pendukung Bisnis 14. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul fungsional. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya manusia adalah nilai ekonomi yang dimiliki, yaitu aset yang tidak berwujud atau intangible asset yang dapat membantu perusahaan mencapai targetnya, seperti meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. SDM ini menjadi sangat penting di dalam suatu perusahaan, di dalam perusahaan ini menjalankan roda bisnisnya. Oleh karena itu, ada the roles of human capital. Yang pertama, a strategic partner, di mana menyelaraskan strategi pengelolaan SDM dengan strategi bisnis perusahaan, di mana fokusnya adalah bagaimana SDM ini dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan juga target jangka panjang. Contohnya adalah mungkin seperti merancang organisasi atau kompetensi sesuai dengan arahan bisnis, baik itu transformasi digital, diversifikasi usaha, dan lain sebagainya. Kemudian as a change agent, di mana berperan SDM ini menjadi motor penggerak perubahan organisasi dan budaya kerja. Fokusnya adalah mempersiapkan SDM agar adaptif terhadap inovasi, restrukturisasi, dan teknologi baru. Contohnya adalah mendorong budaya digital dan mindset agile. Yang berikutnya adalah as a administration expert, di mana SDM ini dapat mengelola proses dengan efektif dan efisien, yang berfokus pada sistem payroll, rekrutmen, penilaian kerja, benefit, dan tata kelola SDM berbasis teknologi. Contohnya adalah penerapan Human Resource Information System atau HRIS. Yang terakhir adalah as employee champion, di mana SDM ini menjadi penghubung antara karyawan dan manajemen. Fokusnya adalah membangun keterlibatan atau engagement, kesejahteraan, dan motivasi kerja. Contohnya adalah survei kepuasan karyawan, program kesejahteraan atau well-being program. Berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa. Sebagai pendekatan menyeluruh dari operasi organisasi, SCM ini digambarkan menjadi siklus manajemen, yaitu plan, source, make, and deliver. Dan juga supply chain dari hulu ke hilir, mulai dari raw material, kemudian ke supplier, manufacturing, consumer, customer, distribution, customer, dan consumer. Berikutnya adalah manajemen kesekretariatan dan kehumasan, di mana yang kita tahu bahwa sekretaris adalah seorang profesional yang handal, yang mempunyai tanggung jawab dengan penuh kompetensi yang sehingga dia dapat dipercaya dan juga memiliki kepribadian yang baik. Di mana fungsi sekretaris ini dapat membantu meringankan tugas pimpinannya dan juga sebagai alat pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ketatausahaan suatu perusahaan. Seorang sekretaris mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai pusat dokumentasi dan menangani informasi untuk pimpinannya. Dan berikutnya adalah sebagai alat komunikasi dalam suatu organisasi dan perusahaan, sebagai jembatan penghubung antara divisi dan juga stakeholders
dengan pimpinannya. Berikutnya adalah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan, di mana adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Terdapat 4 pilar TJSL. Yang pertama adalah pilar sosial, di mana fokusnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya dari program pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, sekolah advokasi, kemudian dari kesehatan, dari posyandu, mencegah stunting, layanan kesehatan gratis, dan juga pemberdayaan masyarakat yang rentan. Kemudian berikutnya adalah pilar ekonomi. Pilar ekonomi berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Contohnya adalah kegiatan kemitraan UMKM, pendampingan usaha kecil, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian ada pilar lingkungan, di mana pilar lingkungan ini adalah berfokus pada kelestarian lingkungan dan juga pengendalian dampak negatif operasi bisnis. Contoh programnya adalah rehabilitasi hutan dan mangrove, kemudian pengelolaan limbah dan energi terbarukan, kemudian konservasi keanekaragaman hayati. Yang terakhir adalah pilar hukum dan tata kelola. Hal ini fokusnya adalah tata kelola, kepatuhan, transparansi, dan integritas pelaksanaan TJSL. Contoh programnya adalah sistem pelaporan TJSL yang transparan, kemudian edukasi etika bisnis bagi mitra binaan, yang terakhir adalah penguatan akuntabilitas program TJSL. Berikutnya adalah SMK 3, di mana cakupan SMK 3 yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan yaitu pengendalian bahaya sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menyebabkan korban jiwa atau harta. Kemudian dari kesehatan yaitu melindungi dari bahaya akibat penyakit akibat kerja. Umumnya penyakit kerja terjadi karena terpapar pekerjaan atau lingkungan kerja dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya adalah keadaan darurat, yaitu dilakukan pencegahan, persiapan tindakan untuk menyelamatkan aset karena adanya kejadian yang tidak terduga. Apabila tidak dilakukan, dimungkinkan akan mengakibatkan kerugian dalam jumlah skala kecil maupun skala besar. Yang terakhir ada lingkungan, di mana menjaga agar proses produksi tidak menyebabkan perubahan keadaan lingkungan melalui pengolahan limbah sehingga kontaminan terhadap masyarakat sekitar, lingkungan sekitar itu sangat minim sekali. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan kami yang masih belum jelas. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.